mendengarkan presentasi KS dari Safia. Silakan Safia dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatin Nadia Binaya. Di sini saya akan mempresentasikan KS. Daftar isi. Di sini ada judul, pelajaran yang diminati, daftar, topik, terus explanations, aplikasi, self knowledge, foto catatan, sama refleksi, sesi tanya jawab. Mata pelajaran yang saya pilih ini adalah biologi. Pelajaran yang diminati adalah biologi. Alasan saya memilih biologi karena menurut saya pelajaran tersebut menarik untuk dipelajari. Daftar topik dari pelajaran yang saya pilih di semester ini. Asal-usul kehidupan, materi penyusunan makhluk hidup, konsep sel, tingkat organisasi kehidupan, pengantar klasifikasi makhluk hidup, genome monera, genome protista, sama genome fungi. Topik yang saya pilih adalah genome fungi. Genome fungi. Explanation-nya di sini ada ciri umum genome fungi. Ada eukariot atau memiliki membran inti. Dinding sel tersusun atas titin, tidak memiliki klorofil, ada yang uniseluler dan multiseluler. Kalau fungi multiseluler mempunyai sel-sel yang menyerupai benang-benang halus yang biasanya disebut hifa. Kumpulan hifa membentuk milisium. Ada juga yang membentuk badan buah. Heterotrof, saprofit, eutrof, parasit, dan juga yang hidup dengan bersimbiosis dengan organisme lainnya. Berkembang biak dengan spora, habitatnya adalah tempat lembab. Tadi ada uniseluler, multiseluler. Kalau yang multiseluler itu ada dua yang bentuk kapal sama memiliki badan buah. Ini contoh gambarnya. Ya. Ibu salah, takut salah. Gimana lupa? Gimana sih? Untuk hifa ada dua jenis, yang tidak bersekat sama yang bersekat. Ya. Bedanya kalau yang bersekat itu ada yang ini. Terus dia ada punya pori, terus kalau yang tidak bersekat itu dia nggak punya pori. Terus yang uniseluler contohnya ada ragi, terus yang bentuk kapang itu ada tempe, terus yang memiliki badan buah ini ada jamur. Cara berkembang biak jamur dengan spora jamur. Heterotrof, saprofit, simbiosis. Simbiosis ada dua, simbiosis parasitisme sama simbiosis mutualisme. Mutualisme ada mikoriza sama lumut kerak. Jamur saprofit.
Ada jamur tiram, jamur kuping, jamur merang, sama kapan dan ragi. Simbiosis mutualisme. Microrhiza adalah simbiosis mutualistik antara jamur dan sistem perakaran tanaman, di mana jamur membantu tanaman menyerap nutrisi dan air tanah, sementara tanaman menyediakan nutrisi bagi jamur. Lumut gerak adalah organisme simbiosis yang terdiri dari jamur dengan alga atau cyanobacteria. Yang ini simbiosis parasitisme, ada jamur panu sama jamur kurap. Aplikasinya, peran yang menguntungkan dari jamur bisa sebagai bahan makanan, sebagai bahan antibiotik, sebagai bahan pengembang roti, sebagai dekomposer, sebagai bahan baku kemasan yang dapat didaur ulang. Peran merugikannya, merusak makanan, penyakit pada hewan, penyakit pada manusia, sama racun. Di sini ada jamur tai sapi yang jika dimakan tuh efeknya bisa halusinasi. Ini ada psilocybin sama psilocina. Di tai sapi. Self knowledge. Mungkin saya baru beberapa persen mengerti tentang Kingdom Fungi. Bila tidak ada jamur, sampah-sampah akan tetap utuh. Jamur ternyata bisa tumbuh di tubuh manusia. Kalau belajar jamur, sepertinya lebih baik digambar agar terbayang. Hal yang tersulit dalam belajar Kingdom Fungi itu menyebutkan nama ilmiahnya jamur. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak Safia. Bagus kayak presentasinya. Mangga Ibu Sri, pertanyaan dari pembimbing dan sekaligus penguji. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safia, presentasinya bagus sekali ya. Untuk buat yang baru presentasi, bikin presentasinya sudah sangat bagus, sudah sangat menjelaskan. Boleh Ibu lihat tentang ciri umum jamur, ciri umum ya di bagian pertama kalau nggak salah. Di situ di ciri umum jamur, salah satu cirinya adalah apa tuh? Yang tadi Pak, ciri umum. Nah ini udah ada. Nah itu ciri umum jamur, habitatnya adalah tempat lembab ya. Habitat itu masih ingat nggak apa? Habitat. tempat apa? Tempat tumbuhnya ya. Kemudian lihat gambar yang tadi panu dan kurap itu Pak. Itu Safia ngeri itu lihat gambar itu. Ya Safia ya. Tadi kan kata menurut Safia tadi ciri umum jamur itu adalah salah satunya memiliki habitat hidupnya di tempat yang lembab ya. Nah ini adalah jamur yang bersimbiosis ya. Bersimbiosis itu hidup bareng-bareng sama manusia ya. Parasit itu merugikan ya. Dia ada di mana ini? Di mana? Di tubuh. Tubuh di bagian apa? Kulit ya. Di bagian kulit ada panu, ada kurap. Jadi menurut berdasarkan ciri umumnya tadi, mengapa jamur itu bisa tumbuh di tubuh manusia? Berdasarkan ciri umum tadi karena dia habitatnya di tempat yang lembab. Emang kulit lembab gitu ya? Lembab nggak menurut Safia kulit manusia itu? Lembab kenapa? Mengeluarkan apa sih kulit itu? Kalau olahraga tuh basah, kenapa itu ada? Keringat. Keringat ya.
Jadi tubuh manusia mengeluarkan keringat sehingga lembab ya. Nah caranya biar nggak tumbuh panu dan kurap gimana caranya? Hanya Kalau Sofia keringetan gimana? Biar nggak lembab badannya? mandi. Mandi betul, terus ganti baju ya. Ya, dari jamur ini Safia jadi bisa belajar bagaimana cara menjaga kesehatan ya. Kalau misalnya kita jarang mandi, jarang ganti baju, sering basah bajunya, gampang jamur untuk tumbuh di situ ya. Baiklah. Kemudian Ibu minta yang jamur itu tadi, jamur tai sapi. Atau yang tadi aja yang simbiosis mutualisme ya, yang lumut kerak ya. Di situ yang lumut kerak tadi Pak, setelah itulah belum. Nah ini, nah di situ Ibu lihat ada lumut kerak ya. Lumut kerak Safia di sini menurut Safia ada nggak di sekitar sekolah? Pernah lihat nggak? Kayaknya sih Ada ya? ada di Di pohon-pohon. pohon-pohon ya, atau enggak di batu-batu ya. Nah itu di situ disebutkan lumut kerak itu simbiosis antara jamur ya dengan alga atau cyanobacteria. Kemarin Safia udah belajar tentang alga. Alga tuh kelompok apa? Termasuk kelompok mana? Titik-titik mirip tumbuhan apa? Protis? Protista. Ya, protista yang mirip tumbuhan. Kenapa disebut mirip tumbuhan? Protista mirip tumbuhan, alga itu? Karena memiliki apa? Tumbuhan itu warnanya Hijau. punya klorofil. Ya, oke. Itu yang cyanobacteria termasuk kelompok apa? Tadi kalau alga termasuk protista, kalau cyanobacteria kelompok yang pertama kali tadi yang dipresentasikan oleh Citra, masih hafal nggak? Tentang monera. Nah, iya. Jadi di dalam satu makhluk hidup yang namanya lumut kerak itu ada kingdom monera, ada kingdom protista ya, ada kingdom fungi ya. Baiklah Citra, alhamdulillah. Safia, aduh kenapa ketukar, maaf maaf. Safia bagus sekali ya. Tolong dipertahankan ya kemampuannya, terus digali ya ke minatnya di biologi, terus digali juga. Nggak masalah lupa-lupa nama, itu biasa ya. Kalau semakin minat nanti otomatis akan mudah ya untuk otomatis mengerti dan paham ataupun hafal ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Sri. Maka dilanjutkan ya ke refleksi. Refleksi terhadap sikap belajar. Kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan diri mengetahui apa dampak jika memakan jamur sembarangan, cara mengambil jamur yang benar, membuat catatan lebih menarik. Kelemahan diri belum bisa menyebut nama ilmiah jamur, belum bisa menentukan warna dari makhluk hidup yang diamati, suka menunda saat lagi mencatat, suka tidak percaya diri. Rencana tindak lanjut. Mencoba untuk melengkapi catatan, belajar menggambar yang diamati, berlatih nama-nama ilmiah jamur, mencoba untuk lebih berani. Yang diharapkan orang tua diberikan buku biologi yang menarik. Butuh alat tulis agar catatan lebih menarik dan lengkap. Yang diharapkan dari guru, sering-sering praktikum di laboratorium, sering-sering praktik dengan bahan-bahan yang asli. Terima kasih sudah menanyakan. Oke, terima kasih banyak Safia. Di ruang Zoom ada Bunda mungkin. Silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya, Tafia sudah presentasi dengan baik. Semoga ilmu yang adik pelajarin tentang biologi bisa dikembangkan, bisa dipertahankan lebih baik juga ya, lebih makin penasaran nih biologi itu kan banyak kata-kata yang sangat menarik ya. Jadi mungkin nanti semakin selalu semakin dikembangkan gitu. Terima kasih ya Safia. Terima kasih Bu Sri untuk bimbingannya buat Safia. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada Ayah juga, apakah Ayah akan menyampaikan sesuatu? Ya, makasih banyak Bu Sri. Ade, terima kasih banyak ya, udah presentasinya bagus banget. Mudah-mudahan dipertahankan, makin baik ke depannya, tentang biologi bisa dipandang. Terima kasih banyak ya, Dek. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Safia, presentasinya dia berhasil dengan baik. Silahkan ditutup. Yang presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Itu dari PPT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu tuh. Ibunya tuh ada foto profilnya. 1, 2, 3. Oke, begini sekarang. 1, 2, 3. Kasih selamat ya. Lucu-lucu kamu ya. Kita berangkat ke Tasik.